rasakan ketika menikah dengan suami ini, selama hidup mulai dari pernikahan sampai sekarang tidak bahagia atau pernah bahagia lalu kemudian? Nggak pernah bahagia, selalu kesiksa lahir batin. Itu di awal dari dia yang mulai selingkuh ya Bu? Iya, selingkuh. Saya pertama kalinya tahu mimpi yang ngasih tahu kakek-kakek. Jadi dikasih tahu jalannya segala macam itu, pas kenyataannya emang sama kayak yang di mimpi itu. Saya nyampe kontrakan, dia tinggal bareng belum nikah, tapi kumpul kebo gitu. Stop. Terus bukannya ini saya malah dimarah-marahin, diusir, suruh pergi. Astagfirullah, Mas. Kamu ngapain di sini, Mas? Dia siapa? Nurul, kamu tahu dari mana saya di sini? Kamu nggak perlu tahu. Dia siapa, Mas? Kamu teganya selingkuhin aku kayak gini, Mas. Mbak, jangan paksa Mas Fajar ya. Beraninya bikin ribut di rumah orang. Saya ini istrinya Mas Fajar. Justru saya mau tanya sama kamu. Kamu ini siapa? Jangan nunjuk-nunjuk saya ya. Saya ini pacarnya Mas Fajar. Sudah Nurul, kamu pergi dari sini. Pergi! Enggak, pergi. Aku ini istri kamu. Enggak mau. Aku, Mas. Mbak, jangan paksa Mas Fajar ya. Diam ya kamu wanita penggoda. Nurul, kamu pergi dari sini. Pergi. Enggak, Mas. Ayo kita pulang, Mas. Pergi! Enggak, ayo kita pulang, Mas. Nah Pak Ustadz, ada satu hal yang saya pengen tanya tadi. Ibu bilang adalah dia awalnya mendapatkan petunjuk dari mimpi. Iya. Mungkin bisa begitu Pak Ustadz? Betul. Jadi mimpi itu ada dua macam, Mas Farid. Ada ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, yang itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi yang benar ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu menjaga diri. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mungkin apa yang dialami oleh Bu Nurul itu bagian dari ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar. Sehingga Ibu Nurul bisa melakukan penelaahan atau penjejakan dan terbukti benar. Tapi juga ada ar-ru'ya al-kadhibah atau mimpi yang bohong. Kalau kata orang kita itu kembangannya turu atau kembangannya tidur. Maka dalam menghadapi mimpi yang kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, Rasulullah memberikan tips kepada kita, kalau mimpi yang buruk, tolehkan wajah kita ke sebelah kiri, lalu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita meludah 3 kali. Tapi ludahnya nggak usah terlalu banyak ya, simbol aja, cuh 3 kali. Ya. Sebagai simbol bahwa itu adalah mimpi yang tidak kita kehendaki. Tapi kalau ar-ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar, mimpi yang betul-betul datang dari Allah, itu biasanya diawali dengan kalau mau tidur wudhu dulu atau sholat tahajud dulu, lalu kemudian sebelum tidur berdoa. Nah, itu biasanya kebanyakan mimpinya mimpi yang benar, dan ini ada dalam Al-Quran seperti mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam dan mimpi-mimpi para ulama salafus saleh, termasuk mimpi bertemu Rasulullah SAW, itu pasti mimpinya benar. Karena syaitan tidak mampu untuk menyerupai wujud, wajah dan bentuknya Rasulullah SAW. Oke, gini Pak Ustadz, bisa jadi mungkin nggak perlakuan kasar suaminya karena dia melakukan selingkuh di luar? Sangat mungkin. Jadi selingkuh itu adalah cara setan untuk membuat tatanan kehidupan umatnya Rasulullah SAW atau hamba Allah itu menjadi rusak berkeping-keping. Kalau orang selingkuh itu sudah pasti yang dilakukan perzinahan. Betul apa enggak? Dalam perzinahan itu dosa besar yang tidak terampuni hanya dengan minta maaf. Kalau syirik itu masih ada permohonan maaf yang langsung diterima oleh Allah ketika dia taubatan nasuha dan kembali bersyahadat. Tapi kalau zina itu tidak gugur hanya dengan minta maaf, kecuali ketika di dunia harus dirajam, dilempari batu.
Kalau sudah menikah kayak suaminya Ibu Nurul, dirajam sampai mati. Namanya zina muhson. Jadi dalam kajian fikih, zina itu ada dua, zina muhson, sama zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu zina orang yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Yang ada istrinya ngapain harus mencari orang lain. Yeah. Yang kedua, zina ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang sebelum menikah. Itu dicambuk sampai 80 kali. Ada satu cerita terkait zina ini, anaknya Sayyidina Umar, khalifah kedua setelah Abu Bakar, itu pernah khilaf. Karena direcoki oleh orang Yahudi, dikasih minuman, setelah mabuk, lalu dia berzina. Dalam ketidaksadaran. Setelah sadar, dilaporkan oleh masyarakat, anaknya khalifah berzina. Sayyidina Umar sendiri yang turun tangan, mencambuknya. Sampai 80 kali. Dan menurut satu riwayat disebutkan sampai meninggal anaknya. Dan anaknya sendiri yang minta untuk dihukum oleh ayahnya. Karena apa? Karena tidak mampu dia menanggung beban yang begitu berat di akhirat kalau harus dicambuk dengan api neraka. Meski dia melakukan itu dengan tidak sadar. Dengan tidak sadar. Karena zina itu konsekuensinya panjang. Ya, tidak hanya konsekuensi dosa kepada Allah, tapi juga konsekuensi sosial dan kemasyarakatan. Maka yang dialami oleh Bu Nurul ini tentu membuat kita harus introspeksi, Mas Farid dan pemirsa Tawakal di seluruh tanah air, agar tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena sekali perzinahan terjadi dan dibiarkan, ini akan menjadi penyakit yang mewabah. Dan sekali penyakit ini mewabah dan tidak dihentikan, azab Allah akan turun kepada masyarakat atau komunitas itu. Bu Nurul, Ibu setelah Ibu menangkap basah nih, suami Ibu berselingkuh, kemudian sikap suami Ibu gimana? Pulang ke rumah atau dia makin marah di situ? Pulang ke rumah sih. Tapi masih berbuat kasar. Tetap kasar. Suka banting-banting barang. Terus anak juga ada yang sampai sekarang cacat. Bekas kecekik. Boleh diceritain Bu, kalau yang si perlakuan kasar dia sama anaknya kayak apa ya? Ini yang pertama dicelup-celupin ke kolom gede. Sampai pas di ini tuh ada banyak keluar air, itu udah lama. Kalau nggak ketahuan meninggal kan. Pak, Ya, nak. beliin aku boneka baru dong. Boneka aku udah rusak. Naila, mainan kamu kan masih banyak, masih bagus, nak. Sudah mainin aja yang sudah ada, nak. Tapi boneka aku udah pada rusak. Gak ada apa-apa, nak. Udah, pergi. Pusing aja kamu. Dasar papa pelit. Pantas saja mama sering sedih. Papa jahat. Kamu ngomong apa, nak? Hah? Kamu ya? Hah? Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Hah? Cukup, Mas. Biar aku aja yang kamu sakitin. Jangan anak kita. Anak ini, kamu gak mendidik anak ini ya? Hah? Sama aja kamu sama anak. Kamu udah ya? Kamu yang kurang ajar nih anak. Buang sama orang tua begitu. Orang baru pulang. Ngomongin gitu kurang. Hei! Pusing aja. Jadi ini yang harus dibangun kesadaran, Mas Farid dan pemirsa Tawakal di seluruh tanah air, bahwa kezaliman dimanapun itu harus kita lawan. Dan wujud dari perlawanan terhadap kezaliman itu menyuarakan, walaupun nyawa taruhannya. Ini ada satu makalah yang sangat indah, qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kalau tidak, ibu akan terus dalam siksaan. Dan ketika suami ibu yang selingkuh itu pulang ke rumah, tapi tetap masih, mohon maaf, masih menggauli ibu. Iya. Karena kalau tidak diberikan, marah. Gitu. Marah. Sehingga Dia anaknya lahir sampai 4, Mas Farid. Iya, makanya. Tapi ketika lahir anaknya disiksa. Ini kan sungguh orang yang di luar nalar kemanusiaan. Orang yang tidak punya lagi rasa kemanusiaan. Dan setelah berkeluarga selama berapa tahun, Ibu? Lama sih. Kira-kira Kurang berapa tahun? lebih 14 tahun. 14 tahun. Iya. Nafkahnya
diberikan apa tidak Ibu? Kalau nafkah ini lahir jarang, malah justru dia yang ngambilin punya saya. Luru, mau lo simpan di mana dulu? Gue juga bakal tahu. Yes. Mas, kamu ngapain ambil uang itu? Itu kan gue juga. Jangan, Mas. Enggak. Ini uang hasil jualan aku, Mas. Ini untuk modal lagi. Untungnya juga buat kita makan. Lo kan bisa nyari lagi. Ini gue. Jangan, Mas. Balikin, Mas. Enggak. Kamu tuh harus cari uang. Enggak. Bukan malah ngandelin istri. Jangan mentang-mentang aku punya penghasilan, kamu jadi malas cari uang kayak gini. Mau gue kerja kek? Mau enggak kek? Bukan urusan lo. Hah? Ngapain ngurusin gua? Macam?